Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan semua yang diperintahkan, disebut bijamil ma'murat, semua kerjakan, yang wajib kerjakan, yang sunnah pun kerjakan juga. Jadi hebatlah ni dah. Salat 5 waktu, tambah lagi qabliyah, ba'diyah, boleh jadi juga duha dengan tahajud dan sebagainya seandainya. Ya, atau juga dengan puasa wajib, puasa sunnah, semua diperintahkan dikerjakannya. Tapi cinta dunia di hati yang tak bisa dicabut. Cinta di dunia di hati yang tak bisa dicabut. Nah, apa yang terjadi dia bilang? Illa nudiya alaihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dia kena panggil, ada suara datang. Suara datang kepada dia ala ru'usil jami', kepada semua makhluk pada waktu itu. Semua makhluk menyaksikan panggilan itu untuk diri dia dan semuanya mendengar. Ala inna fulan inna hadha fulan ibn fulan qad habbu ma'abadu haqqu ta'ala. Hei, tahulah kalian, ini fulan bin fulan, dia mencintai sesuatu yang tak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa tu? Dunia. Diumumkan di hari kiamat itu di depan orang ramai. Dia rasakan seakan-akan dia punya daging wajahnya lepas dari wajahnya, Pak. Karena malunya. Kita malu sekarang, lepas nak wajah kita dari daging rontok dah. Dah pada akhirat rontok daging ni. Karena kuat malunya kita. Kerana di sana nanti akan diumumkan. Di mana, Pak? Dah siap belum? Allah bilang sama malaikat, semua makhluk ni, dulu aku tak suka dengan dunia, aku ingin hamba aku bertakwa kepada aku, tapi aku ciptakan dunia, malah dia mencintai dunia. وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Al-Minahus Saniyah yang masih berhubungan dengan taubat. Selanjutnya pengarang mengatakan fa'alam dzalika ya akhi wa lazimit taubata wa bughdid dunya tab'an lillahi ta'ala. Maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku, ya, haruslah bertobat dan tidak gandrung dengan dunia kerana mengikuti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, gini jemaah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, ya, menciptakan dunia ini untuk makhluknya. Aturannya begitu, ya, aturannya. Jadi dunia harus ada, tidak boleh tidak. Kita hidup di mana sekarang ni? Ya. Allah menciptakan dunia ini untuk makhluknya.
Tetapi Allah menciptakan makhluknya untuk Allah. Jadi itu aturannya. Jadi dunia tidak bisa disalahkan karena kita hidup di dunia ini. Tapi aturannya, aku ciptakan, kata Allah, dunia ini untuk kalian, untuk makhluknya yang bernama manusia. Dan aku ciptakan kalian untuk aku, artinya untuk ibadah, mengenal kepadaku. Itu aturannya begitu. Jangan dibalik. Ini kan banyak kan dibalik ini. Aku ciptakan dunia untuk kalian, tapi jangan kalian hidup untuk itu yang salah. Karena bagaimanapun dunia ini memang kita tak kekal kan, pasti kita tinggalkan. Kita harus mencari sesuatu yang kekal. Yang kekal itulah yang kita bawa untuk menghadap Allah. Nah, jadikan dunia ini sarana. Jadikan dunia sarana untuk mencari redha. Itu yang maunya Nabi Muhammad SAW. Dan ayat banyak mengatakan, Inna dunya mata'ul ghurur. Dunia ini kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada orang hidup di dunia, hartanya banyak, dan dia lalai kepada Allah, itulah tertipu. Itu tertipu dia. Nah, kenapa dia tak faham apa tujuan kau diciptakan Allah? Nah, dia bilang di sini, hendaklah kalian taubat dan jangan gandrung dengan dunia. Fa inna Allah Ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha. Allah tak melihat dunia semenjak dia menciptakannya. Yang dilihat Allah apa? Allah menciptakan dunia, tapi Allah tak pernah melihat dunia. Artinya apa? Dunia tidak ada sedikit pun ada nilai di sisi Allah. Yang Allah lihat siapa? Inna akramakum indallahi. Jadi muka bumi ini, yang ada di muka bumi, yang dipandang Allah, orang yang bertakwa. Dunia sarana, tapi ingat, kau harus mencari jalan ketakwaan menuju kepada Allah. Itulah saja sebenarnya. Tak ada lain. Jadi siapa yang hidup dilalaikan dengan dunia, dia salah. Tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anakmu, semua yang kau miliki melalaikan engkau kepada siapa yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun. Dia termasuk orang yang merugi. Rugilah kita nanti di hadapan Allah. Nah, ini tujuan kita ciptakan Allah itu apa? Kembali, ada jalan kembali sebelum kita kembali kepada Allah. Dunia kita raih, silakan. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Nah, wa fil hadis, berdasarkan hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Hubbul mal wasyarab, yang mencintai harta dan kemuliaan dunia. Cinta harta, cinta kemuliaan dunia. Tapi mohon maaf, inilah yang orang banyak tertipu. Dan juga kadang orang memuliakan karena ini kan. Betul tak? Ada orang punya jabatan, harta banyak, kebanyakan dimuliakan. Boleh sih muliakan, tak masalah. Tapi jangan sampai salah. Itu sesuatu yang semua kita muliakan selama berada di dunia. Akhirat, mana kemuliaanmu? Mana ibadahmu? Mana imanmu? Mana taqwamu? Persiapan kamu hadap Allah. Itu maksud Nabi SAW. Jadi cinta harta, cinta kemuliaan dunia, yang bitanin nifaq fil qalbi, dia akan menumbuhkan penyakit nifaq. Apa itu nifaq? Penyakit munafik. Ya, hampir cerita orang munafik ini kena kepentingan dunia. Ya. Islam diobrak-abrik sama dia kena urusan dunia. Jadi identik orang munafik itu kenapa? Dia tak serius dengan Allah. Kenapa dia main-main dengan agama? Karena cerita dunia lah. Cerita dunia itulah dia mempermainkan. Dia tak jelas nih. Di mana tempat yang menyenangkan dia masuk. Bahasa kita apa sekarang ni? Di mana tempat yang basah,
Situlah dia bercokol. Dia tak mau tempat yang kering Pak. Itu munafik begitu. Paling mudah tu lihat orang munafik Pak. Sebentar saya lihat. Kalau cerdas ilmu tasawuf, nampak kelihatan dia. Jadi orang-orang munafik dari zaman Nabi itu orang munafik itu begitu dia. Kalau Islam ni bawa aku keuntungan, aku ikut Muhammad. Tapi kalau bawa kerugian, nanti dulu. Ini Pak cerita munafik tu begitu. Ukurannya dunia. Nah, jadi mohon maaf, orang munafik ini bisa menggerogoti kita kalau berkawan dengan dia itu. Maka jamaah yang berjalan bertariqah ini jangan kumpul sama orang munafik. Ketahuan Pak munafik itu. Jelas nanti nampak kelihatan dia. Dia lihat urusan dunia, menguntungkan dia masuk. Kalau tak menguntungkan, dia menarik diri. Itu saja. Ya. Jadi sekarang juga begitu. Sekarang sama Pak. Ya. Ada ulama buat golongan kan gitu. Mana ada kepentingan dunia dia masuk. Tak ada kepentingan dunia dia narik diri. Kita tidak ada dunia ke tak ada dunia, tetap ila siratil mustaqim, tetap jalan Allah kita tempuh. Kerana dunia ini penopang hidup di dunia, tapi jangan tertipu di situ. Ya, jangan terperangkap di situ. Ya. Kasihan menangis nanti Nabi Muhammad SAW. Capek-capek aku buat agama, apa kau begini kata Nabi? Hidup kau fokus kepada dunia bukan kepada Allah. Nah, Nabi ini bawa kita kembali kepada itu yang penting itu. Ya. Dunia silakan raih, tapi jangan sampai kita salah langkah. Ya. Selanjutnya lagi. Ya, kama yunbitul ma'ul baqal, sebagaimana air itu yang menyegarkan sayur-sayuran atau menumbuhkan sayuran. Saya tanya ni jemaah, ini Nabi ini kalau ngomong pakai perumpamaan. Kata Nabi bilang apa? Hati-hati cinta dunia dan kemuliaan dunia, dia menyebabkan penyakit nifak. Muncul penyakit nifak tu muncul cepat dia. Sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Coba yang jual sayuran tu, maaf yang menanam sayuran. Kalau tidak ada air gimana? Kering, tak tumbuh dia. Sebagaimana kuatnya sayuran membutuhkan air, begitulah cinta dunia, cinta harta cepat menumbuhkan penyakit munafik itu. Makanya dulu sahabat, mohon maaf, sahabat itu orang terbaik. Kata Nabi apa? Yanju hadhil ummah bil zuhdi wal yaqin. Suksesnya umat ini, kata Nabi. Siapa tu umat ini? Bukan kita ini, bukan. Sahabat Nabi. Nah, sahabatku ni sukses apa? Dua, zuhud dan yakin. Zuhud apa? Dia tidak gandrung dengan dunia walaupun memiliki dunia. Yang kedua, dia yakin. Penyakit munafik ini Pak, yakin tak bertambah, maka digerogoti iman dia. Nah, digerogoti iman dia. Itu munafik. Nah, tapi kalau yakin, insya-Allah penyakit munafik hilang dengan sendirinya. Itulah hebatnya sahabat Nabi SAW. Iman mereka tak bisa dibeli. Ya, tak bisa dibeli iman mereka itu. Mana orang-orang munafik ketahuan. Ya. Maka pada suatu saat Nabi itu di masjid ni, hadis sahih Bukhari ya. Nabi di masjid, mungkin udah waktunya mungkin Nabi selama dibiarkan gerakan munafik ni. Bertahun-tahun dibiarkan di Madinah. Akhirnya satu titik tertentu Nabi menyebutkan orang-orang munafik, namanya disebut Nabi di masjid itu. Itu tertunduk semuanya. Satu keluar. Hei fulan bin bulan, keluar kata Nabi bilang. Ada nifak di hati kalian kata Nabi. Keluar. Satu nangis. Bayangkan depan orang disebut. Udah waktunya dah. Kerana udah merusak Islam dari dalam. Kalau orang kafir banyak manfaat dari luar. Dia tak berani juga dengan kita itu. Tapi kalau munafik, dari dalam ni kerobot kita ni. Disebut Nabi satu keluar. Ada yang tak terduga dia bilang, insya-Allah, termasuk juga aku kata dia. Menangis di pintu masjid mau keluar tu. Ketemu sama Umar. Kenapa kau nangis kata Umar? Nabi sedang menyebutkan orang-orang yang cacat imannya. Nah, termasuklah aku gitu.
Kata Umar masih mending kan gua suruh keluar. Kalau aku sih aku bunuh gua tadi. Itu Umar Pak. Masih mending kan Nabi nyuruh aku keluar dari masjid. Kalau aku bunuh gua tadi. Karena bencinya Umar dengan munafik itu. Dia mau rusak dari dalam. Cuman satu yang tak disebut Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa tak disebut? Itu induknya lah. Udah tahu dah orang Madinah dengan itu. Tak boleh sebut lagi dah. Yang tersembunyi itu yang Nabi sebutkan. Nabi bongkar siapa orang munafik di antara kalian. Oh, itu goncang masjid itu Pak. Itu makin tambah. Sahabat yang benar ya tambah takut dia. Ya kan? Karena Nabi udah buka siapa sebenarnya kalian. Tapi kalau sekarang ni Pak, susah. Tak ada bisa. Kecuali bersihkan hati baru nampak siapa munafik sebenarnya. Ya, maka orang tarekat bisa tahu Pak. Tapi dia tidak yang mencela, tetapi mudah-mudahan digiring di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia sadar. Begitu. Yang ragu-ragu sama Allah kepada tarekat insya-Allah jadi yakin. Ilmu yakin, ainul yakin jadi hakul yakin. Semoga kita termasuk daripada tiga yang yakin tadi itu. Salah satu minimal insya-Allah. Ya. Waqad kana Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul. Nah, sekarang Abu Sufyan Ats-Tsauri berkata, kata Abu Sufyan Ats-Tsauri, "Law anna 'abdan 'abada Allah ya bijamil ma'murat illa annahu yuhibbu ad-dunya illa nudiya 'alaihi yawmal qiyamah ala rusul jami' ala anna hadzal fulan ibnu fulan qad habbu ma abghadul haqq ta'ala." Kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan semua yang diperintahkan, disebut bijamil ma'murat, semua kerjakan, yang wajib kerjakan, yang sunnah pun kerjakan juga. Jadi hebatlah ni dah. Salat 5 waktu, tambah lagi qabliyah, ba'diyah, boleh jadi juga duha dengan tahajud dan sebagainya seandainya. Ya, atau juga dengan puasa wajib, puasa sunnah, semua yang diperintahkan dikerjakannya. Tapi cinta dunia di hati yang tak bisa dicabut. Cinta di dunia di hati yang tak bisa dicabut. Nah, apa yang terjadi dia bilang? Nah, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dia kena panggil, ada suara datang. Suara datang kepada dia ala ru'usil jami' kepada semua makhluk pada waktu itu. Semua makhluk menyaksikan panggilan itu untuk diri dia dan semuanya mendengar. Ala inna fulan inna hadha fulan ibn fulan qad habbu ma aghdadu haqqu ta'ala. Hei, tahulah kalian, ini fulan bin fulan, dia mencintai sesuatu yang tak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa tu? Dunia. Diumumkan di hari kiamat itu di depan orang ramai. Faqadu lahmu wajhi saqat. Saqatu. Dia rasakan seakan-akan dia punya daging wajahnya lepas dari wajahnya, Pak. Karena malunya. Kita malu sekarang, lepas nak wajah kita dari daging ni rontok dah. Dah pada akhirat rontok daging ni. Karena kuat malunya kita. Kerana di sana nanti akan diumumkan. Di mana Pak? Dah siap belum? Allah bilang sama malaikat semua makhluk ni, dulu aku tak suka dengan dunia, aku ingin hamba aku bertakwa kepada aku, tapi aku ciptakan dunia, malah dia mencintai dunia. Siapkan saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ni sarana hidup, bukan tujuan. Ingat ya? Berarti dunia sarana hidup. Kita pun tak boleh juga minta-minta sama orang, tak bagus. Ya, Islam melarang juga. Karena disebutkan Nabi apa tadi? Yadul mulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan. Kita perlu juga dunia, bahkan mulia kita bisa zakat, bisa haji dan sebagainya. Tapi itu sarana hidup, bukan tujuan. Kan bagus Pak, ada orang mukmin haji pergi, bahkan bisa menghajikan orang. Oh, itu Masya Allah. Saya ada kawan haji udah 4 kali Pak. Kalau dah saya haji Pak Ustaz, saya bilang, kau tengoklah saudara kau, ya kan, paman kau yang kau pengen juga ke Mekah, daripada kau pergi sampai 5 kali. Begitu-begitu ya kan.
Coba kau hajikan orang yang susah. Saya sarankan gitu Pak, dihajikan ya. Nah, makan orang tua tadi paman yang mendengar sujud langsung sujud, tak pernah bayangkan bisa ke Mekah. Itu lebih baik saya bilang daripada kau berangkat ke sana. Udah 4 kali dah haji. Dah. Kan bagus Pak. Kita membantu orang. Jadi duit ini, rezeki ini nanti dikatakan tu ya. Itu sarana hidup, bahkan bisa bantu orang lain. Ya, bisa membantu orang lain. Usaha silakan semua, silakan. Tapi ingat, jangan cinta dunia. Yang kita miliki itu sarana hidup. Kalau kita cinta macam mana? Nah, inilah puncak permasalahan yang terjadi, kacau balau dunia ini, itu kena urusan dunia. Ya. Yang ribut di Batam ni. Cerita dunia ni, bang. Ya, semuanya, semua akhir pikuk terjadi semua cerita dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu puncak daripada dosa. Kita tak sadar dah. Kita menzalimi orang lain. Mana tu? Tak sadar dah. Ya, kita tak sadar kezaliman itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kezaliman sangat dibenci oleh Allah. Jadi banyak masalah cerita dunia ni udahlah. Yang jelas itu semuanya cerita dunia, merebut tentang dunia itu. Dan Nabi dah beri wanti-wanti sama kita. Ya, cerita umat Islam ini akhir zaman nanti. Kalian akan seperti makanan yang digerogoti, direbut umat Islam itu. Direbut makanan. Kami banyak ya Rasulullah. Atau sedikit. Wa antum kathir, kata Nabi, kau banyak, jumlah kalian banyak, kata Nabi, tapi kalian seperti buih. Buih tak bisa apa-apa. Buih itu dibawa gelombang, ikut arus. Ombang naik ikutlah dia, ombang turun pun ada. Kau tak ada gelombang, buihnya hilang. Itulah Islam, kata Nabi bilang. Kenapa ya Rasulullah sampai begitu? Sahabat tu heran ucapan Nabi itu sangat menusuk hati dia. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi, dia kena penyakit wahan. Apa wahan? Nah, hubbud dunia wa kahratul maut. 2 penyakitnya. Cinta dengan dunia, takut mati. Itu ciri-cirinya. Orang cinta dunia pasti takut mati. Tapi kalau dunia dikendalikannya, dia takwa kepada Allah, tak masalah. Kapan dipanggil pun siap. Kapan dipanggil kita siap, tak masalah. Ya Allah, besok kau panggil, tak masalah. Lusa, minggu depan, tahun depan, okey, tak masalah. Malaikat datang, siap. Kenapa? Dia memiliki dunia, tapi dia dah siap dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Ternyata umat Islam minta kepada Nabi, itu tadi penyakit wahan. 2. Cinta dunia dan takut mati. Kita tak boleh juga membenci dunia lalu meninggalkan dunia, tak boleh. Bukan begitu tasawuf ya. Nah. Apalagi zaman sekarang ini udah waktunya memang harta muncul, hasil bumi keluar. Cuma kita harus mengendalikan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian tambah lagi sikit ya. Wal muradu bid dunya ma zada 'ala al hajati syar'iyyah. Kata beliau menyatakan adapun yang dikehendaki dunia di sini yakni kebutuhan yang melebihi daripada semestinya. Artinya berlebih-lebihan dan juga tidak dialokasikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dibilang kalau dimaksudkan untuk meluhurkan kalimat Allah, kalau dia memiliki dunia yang banyak, tapi harta tadi dialokasikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak termasuk cinta dunia. Dan inilah yang terbaik. Ya, saya bawahi jamaah sekalian. Taubat yang benar, taubat yang ikhlas dari Allah, insya-Allah melunturkan cinta dunia. Apa kemarin kita bahas? Ciri-ciri kita taubat diterima Allah. Mau belajar, kan taklim tu. Apalagi mengasihi, mudah memaafkan, taubat diterima tu. Yang ketiga, infak di jalan. Buahnya banyak kalau taubatnya betul. Termasuk mau berbagi dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nah, makanya guru daripada Imam Ghazali yang bernama Abu Bakar At-Tusi rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya
Dia ditanya, kenapa iman aku ni lemah? Ya, kenapa iman aku ni lemah? Tidak ada kemanisan iman. Kau itu menyimpan sesuatu barang yang dibenci Allah dalam hatimu. Bingung pula jawabnya. Apa maksudnya? Kau pelihara dunia dalam hati kau tu. Sampai kapanpun tidak ada kemanisan iman ibadahmu kepada Allah. Ulama jawab singkat tepat tu. Itu guru Imam Ghazali. Salah satunya ya. Imam Ghazali itu gurunya banyak. Salah satunya Abu Bakar At-Tusi. Dia satu kampung dengan Imam Ghazali. Daerah Tus. Di Iraq. Daerah Tus itu. Sebenarnya itu kata dia bilang. Kau pelihara sesuatu yang dibenci Allah. Apa tu? Cinta dunia di hatimu. Habis. Capek kita Pak. Mohon maaf ni ya. Kau boleh saya tambahkan. 1000 tahun pun kita ibadah kepada Allah. Cinta dunia itu masih melekat di hati. Tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Dan insya Allah ibadah semuanya terpaksa tu. Ya, jadi beban semua ibadah itu. Nah, sekarang belajar ilmu ini ikut aturan. Ini ulama-ulama udah pengalaman ni. Betulkan taubatmu. Insya Allah terkikis hati itu. Cinta kepada dunia. Walaupun kau memiliki dunia, kita tidak akan mencintai dunia. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Dunia, cerita dunia tahu di dunia. Orang ini. Cuma saya suka syair, sebuah syair yang indah dari Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad itu. Ya, syairnya indah. Wa di dunya daniyah hawadithha kathira wa 'aishatuha haqira wa muddatuha qasira. Itu syair itu indah sekali. Dunia ni rendah nilainya dibandingkan akhirat. Ini orang yang cerdas lah. Ya. Jangan banding-bandingkan dunia sama akhirat. Udah. Nabi bilang kau pergi ke laut, kau celupkan tangan kau. Kau angkat titis yang menetes itulah dunia. Akhirat itulah yang terbentang. Itu dia bilang, dunia itu rendah dibandingkan akhirat. Wa 'aishatuha haqira. Yang gandrung dengan dunia itu, yang dengan dunia itu orang dungu kata dia. Mana lebih hina, dungu ke bodoh? Jadi haqirah tu dan dungu tu hinanya jauh ke bawah itu. Kerana ini ulama cerdas ni Pak. Kerana dah kenal Allah dia kenal Allah, kenal dunia, dia membandingkannya. Yang gandrung kepadanya lebih hina, kedunguannya sangat bawah sekali. Wa muddatuha qasira, dia bilang masanya pendek, tak lama. Apa lagi rambut dah putih ni? Mana lama lagi dah. Masya Allah. Singkat kata-kata dia Pak, dalam dia Pak, diuraikan luar biasa. Itu ulama-ulama buat kalimat itu kenapa dia cerdas. Ya, dia cerdas. Maka nasihat dia itu luar biasa. Itu namanya ulama warathatul Amiyah. Ulama itu pewaris Nabi. Dia beri nasihat. Kenapa? Dia dah tahu dah. Hakikat semua dia tahu. Maka kita diberi nasihat. Saya juga begitu. Kerana pesan-pesan beliau ni lah kita terbuka pikiran kita kan. Kalau tak ada guru-guru kita, mana kita faham kebenaran. Kalau cuma sekadar beli buku tak faham lah. Tapi guru-guru itulah yang beri kita faham. Ya, jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimanapun orang itu pasti dia harus kembali setelah tugas dia selaku hamba Allah selesai, dia harus kembali. Nah, jadi kembali manusia itu mintalah kata Nabi dengan 3 macam. Pertama apa? Harta. Kedua anak. Ketiga amal. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 kembali. Tak bisa ngikut. Yang ikut cuma amal ya. Harta, anak pasti tinggal. Nah, cuman waktu kita dalam kubur tu mana amalmu? Kalaupun ada harta, mana kau sisihkan hartamu untuk amalmu yang membantu di alam barzah? Itu semua menentukan. Ya. Ini enggak. Dengan harta tak pernah beramal. Harta kembali, anak pun kembali. Udah. Kau anak yang saleh nyaman Pak. Ada orang minta saran sama saya, Pak Ustaz, kata dia. Ayah saya ni punya harta sekian. Banyak pula harta itu. Nah, dia meninggal Pak Ustaz. Sudah seminggu dah ni.
Apalah yang terbaik? Yang terbaik kau sisihkanlah hartanya itu. Ada enggak orang tua kau mewakafkan dulu? Tak ada. Bantu bagi miskin rumah ibadah pesantren? Tak ada. Sekarang saatnya kaulah bantu dia di alam barzah dengan sisihkan harta dia. Kerana dulu dia tak belajar, dia tak ngerti bah. Padahal kalau dulu dia bersedekah, dalam kubur bantu dia. Dalam kubur bantu dia. Tapi kena tak ngerti, alhamdulillah anaknya faham pula. Kerana banyak mendengar. Kau sisihkan harta dia, niatkan untuk orang tua. Apa saja, rumah ibadah boleh, pesantren boleh, apa saja semua itu ibadah. Atas nama dia. Atau sedekah dari anak kepada orang tua. Sampai itu disepakati ulama. Ada perempuan datang, ya Rasulullah, qad matat ummi, ibuku dah meninggal. Dulu dia senang bersedekah. Bagaimana aku bersedekah? Nabi jawab singkat dia, qala na'am. Ya, kata Nabi, sedekah untuk dia. Sampai itu kerana dulu tak pernah bersedekah, kasihan. Orang di alam barzah ni, kata Nabi, seperti orang tenggelam, menggapai-gapai untuk keluar dari laut itu. Nah, kita bantulah selaku anak. Kau anak yang faham, maka jadi anak yang baik, yang saleh dan salihah. Sampai sekarang ni, saya garis bawahi sekarang, orang-orang yang kaya dahulu, yang meninggal, yang hartanya tidak bisa membantu, semuanya bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Hai Tuhan, tunda sebentar, keluarkan aku ke dunia nak bersedekah. Harta banyak tak bisa bantu. Nak bersedekah je. Saya yakin orang dalam kubur tu yang kaya tak pernah bersedekah, kembali nak disedekahkan semua. Cuman waktu dah tak bisa lagi. Peringatan-peringatan ni sekarang ni lah. Ya, sekarang ni peringatannya. Ya, semoga Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.